Dan saya yang pertama adalah kondisi daerah. Dan kondisi daerah itu bukan serta-merta Ganjar menaikkan, oh tidak. Kami tanggal 21 Oktober sudah rapat dengan Dewan Pengupahan, tanggal 27 Oktober kami rapat, tanggal 28 saya putuskan. Memang di dalam rapat ada dua pendapat, satu pengen naik, satu pengen nggak naik. Terus kemudian ada surat edaran. Ya, dan saya membaca dengan baik surat edaran itu, karena di dalam surat edaran itu tidak menyatakan apapun. Sepertinya ke surat edaran itu menghimbau, karena undang-undangnya masih berlaku, PP-nya masih berlaku. Maka kami hitung. Saya kira angka yang paling bagus adalah menghitung dengan formula yang ada di PP. Apa formulanya cuma dua saja, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Maka pada saat kami menghitung itu, kita libatkan mereka, Dewan Pengupahan, Apindo, Bulog. Meskipun kemudian Apindo tidak setuju karena kondisi yang dilemparkan tadi, seperti pernyataan tadi yang dibacakan, wah ini banyak yang perusahaan merugi. Lalu saya kasih catatan, kan UMP itu untuk mereka yang bekerja baru 1 tahun. Artinya kan pekerja baru, toh. Kalau kemudian perusahaan itu katakan, maaf ya, sekarang merugi, jangankan merekrut, pasti dia melakukan tindakan yang lebih dari itu. Satu, mengurangi jam kerja, ada yang merumahkan, bahkan sudah ada yang PHK. Jadi kalau kita lihat kondisi yang ada seperti itu, sebenarnya UMP kan upah minimum untuk 1 tahun karyawan yang kerja di awal. Tapi bagaimana dengan yang sudah 1 tahun ke atas? Kan tidak. Ya kan? Kan tidak. Maka ini sebenarnya seperti jaring pengaman saja. Maka tidak perlu panik menurut saya. Oke, tidak perlu panik karena ini menjadi jaring pengaman yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tapi dengan kenaikan 3,27% ini apa menyasar sejumlah sektor, Pak? Karena kan sebelumnya kami juga sempat berdialog dengan pengusaha begitu Sritex dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurutnya membutuhkan sebuah kestabilan begitu, Pak, untuk tetap bisa melanjutkan bisnis dan proses recovery untuk lebih baik begitu ke depannya. Oh tentu saja. Mungkin Pak Iwan dari Sritex bisa menjelaskan berapa sih rekrutmen tenaga baru yang akan dilakukan, gitu. Dan Sukoharjo, karena Sritex itu ada di Sukoharjo tidak perlu menyesuaikan karena upahnya sudah lebih tinggi dari yang menjadi dasar. Ini yang menyesuaikan cuma 2 aja kok. Satu Banjarnegara dan yang kedua di Wonogiri. Dan di Banjarnegara hanya 50.000 sekian, di Wonogiri hanya 1.900, bayangin 1.900 sekian rupiah. Jadi sebenarnya tidak cerita yang menyeramkan. Saya khawatir kemudian statement yang dibangun itu menjadi bombastis dan seolah ini naik dan kemudian meresahkan. Saya tidak akan bicara resah-meresahkan karena sampai dengan hari ini kita juga membantu para pengusaha-pengusaha ini agar juga tetap bisa berjalan dengan baik. Kan Pak Presiden, Pak Jokowi sudah memberikan banyak insentif kan, pajaknya bagaimana, perizinannya di-reform dan sebagainya. Kita laksanakan itu gitu ya. Kecuali masih ada pungli-pungli. Atau kalau ada pengusaha yang merasa pungli, buka aja begitu ya. Sehingga mereka berbisnisnya dengan baik. Nah, selama kemudian saya memimpin dan Anda lihat di Pemprov masih ada seperti itu, laporan kepada saya. Ini insentif yang kita berikan kepada para pengusaha.